Mimbar Akademik kembali hadir menyapa bersama saya Niswa Cahaya. Pemirsa, berbicara seputar keberagaman budaya merupakan salah satu aspek yang semakin mendominasi di lingkungan pendidikan tinggi di seluruh dunia. Dengan mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang, kampus kita menjadi sebuah mikrokosmos dari masyarakat global yang semakin luas. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana keberagaman budaya mempengaruhi prestasi akademik dan kehidupan sosial para mahasiswa. Kita akan mengidentifikasi berbagai cara di mana perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara mahasiswa dalam belajar, berinteraksi dan juga berkembang di lingkungan akademik. Tentu saja pemirsa, kali ini saya tidak sendirian, tapi juga sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah ekspor pada bidangnya, Ibu Siti Amanah MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sepertinya tadi sudah ikut seminar, terus sekarang menyempatkan datang ke sini. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Ya, sama-sama Mbak. Baik Ibu, kali ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa dengan tema pengaruh keberagaman budaya terhadap prestasi akademik dan sosial di kampus. Mungkin Ibu Amanah sebelumnya bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa apa itu makna dari sebuah keberagaman budaya dan bagaimana keberagaman budaya yang ada di IAIN Kediri. Baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa semuanya. Keberagaman budaya itu adalah aneka ragam dari berbagai kondisi karena faktor budaya, faktor agama, ras atau golongan tertentu, di mana keberagaman budaya itu merupakan suatu yang pasti terjadi, ya pasti ada di dalam kehidupan ini, karena kita sebagai manusia pasti diciptakan juga dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini apalagi di lingkungan kampus, mahasiswa kita berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke secara nasional, bahkan juga kalau memungkinkan juga secara internasional, ada juga yang sudah belajar di kampus kita tercinta ini. Jadi keberagaman yang ada di IAIN Kediri ini merupakan suatu yang harus kita jaga, di mana kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati, saling mensupport satu dengan yang lain, supaya melalui keberagaman yang ada di IAIN Kediri itu bisa membawa kemajuan untuk IAIN Kediri itu sendiri, bukan malah menimbulkan perpecahan. Jadi harapannya melalui adanya keberagaman itu menciptakan persatuan bagi mahasiswa IAIN Kediri, hidup secara harmonis sehingga bisa meraih cita-citanya di IAIN Kediri ini secara optimal. Itu. Berarti sebuah keberagaman itu tidak bisa dikatakan sebagai kekurangan Ibu ya, justru menjadi sebuah kelebihan untuk kita. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu sesuatu yang menjadikan sebuah keberagaman jadi harmonis di lingkungan kampus kita, khususnya untuk mahasiswa? Kalau di lingkungan kampus itu, bahwa melalui keberagaman yang ada, yang kita punya ini, harapannya kan untuk mewujudkan tadi hidup yang harmonis. Dalam kehidupan sosial pun harus tercipta kerukunan, bersama-sama kita saling memberikan support satu dengan yang lain, kan seperti itu. Jadi keberagaman yang ada di IAIN Kediri, khususnya kampus tercinta ini, mahasiswa yang beraneka ragam tentunya punya cita-cita yang sama. Intinya kan ingin menuntut ilmu, ingin meraih cita-cita, mempunyai masa depan yang baik. Jadi adanya keberagaman itu jadikan sebagai potensi kita untuk mengembangkan diri. Jadi tantangannya ke depan itu kita harus bisa mengasah potensi kita, juga saling belajar, saling melengkapi bersama, bukan malah menghambat untuk meraih cita-cita itu sendiri. Oke, jadi justru dengan banyaknya budaya yang masuk, kita justru lebih bisa belajar lebih seperti itu. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita pada hari ini setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, masih di Mimbar Akademik, kita akan lanjutkan diskusi kita yang sangat luar biasa bersama Ibu Amanah
Ibu masih melanjut perbincangan kita tadi seputar keberagaman budaya, yang mana kalau dari mahasiswa dari berbagai daerah otomatis punya latar belakang berbeda, punya mungkin watak juga yang berbeda, Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana pandangan terhadap pengaruh keberagaman budaya terhadap interaksi sosial di kampus, terutama dalam hal membangun jaringan pertemanan dan juga kolaborasi antar mahasiswa yang punya latar belakang yang berbeda, Ibu? Untuk interaksi kaitannya di sini dalam kehidupan sosial, tentunya kita tidak lepas dari kegiatan interaksi sosial itu sendiri ya. Apa itu interaksi sosial? Dimana interaksi itu kan hubungan timbal balik ya, antara individu satu dengan individu lain, antara individu satu dengan kelompok, atau bahkan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jadi dalam kehidupan di kampus, di lingkungan kampus, pastinya mahasiswa itu tidak lepas berinteraksi atau menjalin pertemanan antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri, atau mungkin mahasiswa dengan kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin dalam kegiatan akademik antara dosen dengan mahasiswanya, atau dalam kegiatan berorganisasi, baik organisasi dalam kampus maupun ekstra kampus. Kemudian juga mahasiswa juga tidak lepas berinteraksi dalam hal diskusi, misalkan kegiatan diskusi antara mahasiswa itu sendiri, entah dalam hal mengerjakan tugas-tugas di kampus, di kelas, atau mungkin di luar kampus. Jadi melalui kegiatan interaksi yang dilakukan oleh para mahasiswa tadi, tentunya harapannya kan bisa semakin menambah jalinan pertemanan antara individu dengan individu lain, antara mahasiswa dengan kelompok-kelompok lain, sehingga akan semakin menambah pengetahuan, wawasan, saling sharing informasi bersama, saling bertukar pikiran. Bahkan mereka yang berasal dari daerah yang berbeda-beda itu pula, maka mereka bisa share informasi yang sifatnya juga mungkin baru bagi mereka yang belum pernah mengalaminya. Jadi saling memberikan manfaat, keuntungan bersama. Kalau kita latar belakang budaya berbeda itu tentunya hidup itu semakin berwarna. Jadi nanti melalui banyak hal yang kita peroleh dari pertemanan itu kan akhirnya kan jalinan relasinya kita semakin luas. Jika ada informasi apapun, kita akan bisa menerima dari berbagai sumber. Itu salah satu manfaatnya. Jadi menjalin silaturahmi juga penting, memupuk kebersamaan dan persatuan itu penting, karena kita walaupun berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, tentunya kita semangatnya kan satu, kita orang Indonesia, jadi harus bersatu. Jadi penting sekali mungkin untuk ikut organisasi atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menambah relasi, Bu, yang penting ya. Apalagi sekarang sepertinya kalau relasi itu penting banget. Nggak melulu sekarang kita butuhnya, siapa tahu besok kita butuhnya, seperti itu. Oke, baik Ibu, selanjutnya apakah dari Ibu Amanah sendiri melihat adanya sebuah perbedaan signifikan dalam cara mahasiswa tuh dari budaya yang berbeda beradaptasi di lingkungan sosial di kampus? Ya, kalau mahasiswa baru tentunya bagi siapapun yang menghadapi lingkungan baru pastinya juga harus melalui proses adaptasi, bahkan juga akulturasi budaya dalam pergaulan sosial di lingkungan kampus, bahkan di masyarakat sekitarnya. Jadi di sini harapannya mahasiswa juga bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi budaya tadi melalui apa? Salah satunya kan banyak hal ya yang mungkin dari berbagai daerah itu punya kekhasan masing-masing. Misalkan dari perbincangan, misalkan kulinernya di sini dengan di sana kok beda ya, itu kan menambah akhirnya cerita, menambah banyak wawasan, akhirnya saling melengkapi, ada wawasan yang kita dapatkan bersama. Kemudian dari sisi misalkan logat bahasa, atau misalkan yang dari Jawa Barat itu kan kosakatanya sering menggunakan kata lu atau gue gitu ya. Kalau kita dari Jawa Timur pastinya kita gunakan kata saya, atau mungkin berbeda-beda ya pastinya ya. Itu juga bukan berarti terus bahasa itu seperti ini, itu kita nggak boleh saling merendahkan, tapi justru menambah khasanah budaya bangsa yang ada di kita. Termasuk misalkan kalau orang Jawa berkomunikasi dengan orang Batak, misalnya mahasiswa dari mahasiswa Batak itu kan cenderungnya keras gitu ya, bahasanya lebih kasar gitu. Kalau Jawa itu cenderungnya lembut,
dengan kesopanan gitu ya. Nah, kira-kira itu akan membuka wawasan kita, oh memahami karakter orang Batak itu cenderungnya sisi positifnya adalah mereka itu tampil berani dan penuh keterbukaan. Kalau orang Jawa tampilnya seperti ini dengan keramah tamahan, tapi itu kan menambah, oh nanti kosakata kita akan bertambah, intonasi kita juga bertambah, wawasan bertambah dan sebagainya, sehingga kita itu jangan menjadikan perbedaan budaya tadi sebagai hambatan, justru malah hidup menjadi beraneka warna tadi. Itu menurut saya ya. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh bersama dengan berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang budaya berbeda. Oke, baik Ibu. Menindaklanjuti seputar kita berinteraksi dengan seseorang yang punya latar belakang yang berbeda. Sebenarnya apakah ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan saat kita tuh mau berinteraksi dengan orang yang baru dengan latar belakang yang berbeda juga, Ibu? Ya, kalau batasan-batasan pastinya hidup itu kan pasti tidak boleh bebas sebebas-bebasnya, pasti ada batasan, ada aturan mainnya karena kita hidup bermasyarakat. Di lingkungan kampus juga ada aturan, ada norma, ada etika yang perlu kita jaga bersama supaya nanti tercipta kerukunan bersama, ketertiban bersama. Jadi di sini ya harus kita mengutamakan, mengedepankan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh kita merendahkan satu dengan yang lain. Bahkan tidak boleh kita merasa yang jauh lebih baik atau merasa ego kita lebih tinggi dibanding yang lain. Ada sifat yang namanya egosentrisme. Jadi mengunggul-unggulkan kelompok kita sendiri dibanding kelompok lain, bahkan merendahkan kelompok lain, itu yang harus kita hindari. Jadi intinya kita itu harus ada kebersamaan, kesetaraan gitu, supaya nanti nggak mudah terjadi bahkan perselisihan, bahkan konflik itu ya gara-gara hal yang seperti itu tadi. Oke, baik. Ibu, selanjutnya dari Ibu sendiri, mungkin ada contoh konkret di mana sebuah keberagaman budaya itu bisa menciptakan sebuah kesempatan atau justru memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk berkegiatan sosial dan juga ikut sebuah organisasi. Ya, melalui keberagaman saya kira itu ya menjadi sebuah tantangan ya. Bagaimana kita bisa mengatasi kan tujuannya tadi yang pertama kan kita ingin menciptakan keharmonisan. Jadi tantangannya ya kita harus mengatasi sikap ada stereotip, ada prasangka, kemudian ada konflik itu sendiri. Karena hidup kita kan penuh dengan perbedaan, maka faktor-faktor pemicu konflik itu kan sangat mudah sekali muncul ketika kita tidak menyadari adanya keberagaman tadi ya, dan tidak saling menerima adanya keberagaman tadi. Jadi yang kita kedepankan ya harus ke arah yang menciptakan kerukunan, keharmonisan bersama. Keberagaman budaya tadi tentunya bisa menciptakan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Contohnya, kesempatan bisa kita tangkap, bahkan peluang itu kita tangkap melalui adanya misalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya salah satunya ada kompetisi, misalkan kompetisi tentang jurnal karya ilmiah mahasiswa yang bisa dikompetisikan bahkan sampai tingkat luar negeri. Misalkan mahasiswa kita dikasih kesempatan untuk presentasi mengenai karya-karya produk dalam negeri kita, kemudian dipresentasikan di tingkat internasional. Itu kan menjadi peluang, kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitasnya, kemudian sisi inovatifnya, dan tentunya untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa itu sendiri. Kemudian kesempatan yang lain adalah ketika kita menjalin hubungan dengan mahasiswa dari latar belakang budaya berbeda. Tentunya misalkan setelah Anda lulus nanti jadi alumni, ketika Anda sudah punya relasi dari berbagai daerah, tentunya kalau Anda misalkan ternyata harus tes rekrutmen untuk tenaga kerja misalkan ya, harus berada di suatu daerah tertentu, karena Anda punya relasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, misal beberapa wilayah Indonesia, pastinya itu sangat menguntungkan bagi Anda karena informasi juga akan mudah Anda dapatkan, juga bantuan dari teman, kan kita punya sifat saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Jika hubungan itu terbina dengan baik melalui jaringan pertemanan yang baik, maka itu akan memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi
kelompok kita itu sendiri. Itu mungkin ya salah satunya loh ya itu. Nah, sekarang bagaimana kampus itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua mahasiswa terlepas dari punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka tuh merasa diterima dan juga merasa dihargai, Ibu. Ya, untuk menciptakan kampus yang inklusif ya, di mana mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda, dari mahasiswa yang kondisi latar belakang ekonominya bahkan juga berbeda, mereka tetap merasa diterima, dihargai, dirangkul semuanya. Ya, itu merupakan apa ya, harus ada tanggung jawab dari pihak kampus supaya misalkan memberikan kegiatan, terutama kegiatan, salah satu contohnya adalah sosialisasi. Itu kegiatan sosialisasi, misal ada PBAK, ya bolehlah PBAK itu salah satunya menampilkan budaya-budaya dari berbagai daerah, mensosialisasikan keanekaragaman budaya dari berbagai daerah, karena kita perlu menyadari bahwa mahasiswa baru kita adalah berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian kegiatan-kegiatan workshop atau mungkin pelatihan-pelatihan juga itu harus adil untuk semua, maksudnya tidak ada diskriminasi untuk mahasiswa tertentu. Jadi perlakuan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda itu punya hak yang sama, termasuk dalam hal misalkan penerimaan beasiswa. Misalkan beasiswa itu juga harapannya bisa diakses oleh semua mahasiswa, tidak hanya kalangan tertentu, tidak ada mahasiswa yang termarginalkan. Bahkan perlakuan-perlakuan juga antara mahasiswa yang yang kondisinya normal atau mungkin yang mengalami disabilitas itu juga harus diperhatikan, tidak ada diskriminasi terhadap disabilitas. Jadi kita harus mengatasi ketidaksetaraan. Jadi harus ada keadilan sosial yang diciptakan di lingkungan kampus itu sendiri. Oke, jadi saya kira selain kampus sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, kita sebagai mahasiswa juga harus bisa membaca peluang seperti itu, Bu ya. Kalau ada peluang diambil aja gitu. Oke, baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita pada hari ini setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, masih di Mimbar Akademik. Kali ini kita masih berbincang seputar keberagaman budaya yang ada di kampus. Masih bersama narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Bu, kita lanjutkan perbincangan kita. Di sini masih seputar keberagaman budaya. Nah, Ibu, kira-kira untuk di kampus kita sendiri kan banyak sekali mahasiswa dari latar belakang yang berbeda-beda. Apakah di sini keberagaman budaya ini tuh bisa mendorong para mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan juga lebih terbuka, yang mana hal ini bisa mendorong potensinya di akademik maupun di sosial? Baik, kemampuan berpikir kritis itu adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa. Tidak memandang mahasiswa itu dari latar belakang budaya dari mana. Tentunya di sini kemampuan berpikir kritis ini kita pupuk di dalam kampus maupun di luar kampus. Misalkan kalau di dalam kampus, saya sebagai pengampu mata kuliah misalkan berusaha supaya mahasiswa kami itu bisa berpendapat di dalam kelas. Bisa misalkan saya kasih masalah tertentu. Jadi metode pembelajarannya salah satunya adalah pembelajaran melalui penyelesaian masalah atau adanya problem tertentu yang kita sampaikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti bisa mengkritisi, bisa saling berpendapat sesuai dengan perspektif masing-masing, mungkin dari latar belakang budaya yang berbeda tadi tentunya membawa sudut pandang yang berbeda-beda pula. Nah, dari sini mahasiswa juga dilatih untuk punya kemampuan menganalisis, kemudian mengevaluasi, bahkan juga mengambil keputusan yang tepat terhadap masalah yang akan diselesaikan tadi. Jadi gunanya berpikir kritis itu salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan yang cerdas terhadap suatu masalah. Bahkan mahasiswa melalui berpikir kritis itu harapannya salah satunya juga untuk melatih mahasiswa melakukan analisis data ya. Ketika ada permasalahan,
kemudian diselesaikan melalui diskusi atau debat di kelompok, kemudian dianalisis menggunakan analisis data, bahkan juga produk akhirnya nanti mahasiswa bisa menyusun suatu semacam karya ilmiah, hasil penelitian itu berdasarkan analisis dari pemikiran yang kritis, sehingga nanti menghasilkan output yang bagus, yang sudah teruji dianalisis secara ilmiah. Itu salah satunya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya mungkin kita geser ke institusinya sekarang. Kira-kira adakah strategi tertentu yang bisa diterapkan oleh institusi untuk memaksimalkan potensi keberagaman yang ada di kampus, entah itu di bidang akademik atau juga di bidang sosialnya? Yang harus ditempuh oleh pihak institusi untuk memaksimalkan potensi terhadap keberagaman dari mahasiswa tadi ya. Iya, betul. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan adalah salah satunya adalah melalui penyusunan kurikulum yang relevan, yang tentunya itu bisa mengadopsi semua kebutuhan alumni maupun kebutuhan stakeholder, pengguna lulusan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau kurikulum itu sudah diramu sedemikian rupa, juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, dan tidak lupa juga kebutuhan pasar saat ini seperti apa. Jadi itu bisa menjadikan produk mahasiswa kita tadi bisa memaksimalkan potensinya, sehingga ketika mereka lulus dari kampus kita ini, mereka sudah siap berkompetisi di lingkungan kerja, terjun di masyarakat, dan tentunya memberikan manfaat di kehidupan sosialnya. Oke, baik Ibu. Melanjutkan terkait stakeholder. Nah, stakeholder yang baik itu seperti apa? Yang mana bisa untuk memberikan sebuah keberagaman budaya menjadi lebih harmonis, lebih hangat, mungkin Ibu bisa dijelaskan? Stakeholder itu tentunya yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan pengembangan dari tujuan pendidikan kita. Salah satunya misalkan kalau kita produk lulusannya pengen ahli di bidang broadcasting, maka stakeholdernya ya stakeholder yang berada di industri media misalkan. Contohnya dengan Radio Andika. Misalkan kalau di kebetulan yang saya ceritakan di sini karena prodi komunikasi dan penyiaran Islam, stakeholdernya yang bisa saya sebutkan misalkan ada KSTV, Radar Kediri, Radio Andika, bahkan dinas-dinas pemerintahan banyak sekali, karena stakeholder ini juga menjalin kerjasama dengan kita, terutama kaitannya mahasiswa supaya lulus dengan terampil, dia pernah magang di suatu lembaga. Itu banyak instansi yang sudah dituju oleh mahasiswa, misalkan ada yang di Kominfo, di Pemkot, Dinas Sosial, BNN, itu ternyata kan semua menjadi stakeholder kita, dan harapannya menjalin MOU atau kerjasama dengan pihak lembaga supaya kedepannya itu terjalin kerjasama yang harmonis antara berbagai stakeholder yang ada di sekitar lingkungan kampus, supaya nanti mahasiswa kami itu tetap bisa belajar, selain dapat teori dari kampus itu sendiri, juga mereka bisa praktek di luar sana. Bahkan kalau sudah lulus pun harapannya mahasiswa itu bisa diterima di dunia kerja. Bahkan sebelum lulus pun ada yang kadang malah ditarik menjadi karyawannya di lembaga yang tempat mereka magang. Itu juga dari stakeholder yang kita kenal dengan baik. Perlu jalinan kerjasama yang baik antara prodi atau antara pihak kampus dengan stakeholder di sekitarnya. Oke, baik, ternyata harus ada hubungan yang harmonis untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik juga, seperti itu Ibu. Oke, baik pemirsa, kita masih ada diskusi selanjutnya, jadi jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, masih di Mimbar Akademik dan kali ini kita sudah di segmen terakhir Ibu. Mungkin dari Ibu Amanah bisa disampaikan pesan dan juga harapan kepada mahasiswa IAIN Kediri, khususnya yang memiliki latar belakang berbeda.
seperti itu. Baik, keberagaman di kampus itu dijadikan sebagai landasan untuk kita saling mensupport satu dengan yang lain, antara mahasiswa satu dengan yang lain, bahkan antara sivitas akademika yang ada di IAIN Kediri semuanya, antara rektorat, dekanat, mahasiswa, tenaga kependidikan, semua yang ada, insan yang ada di kampus ini harapannya saling mempunyai sikap yang bisa menerima perbedaan masing-masing, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Melalui perbedaan itu, anggap saja perbedaan itu sebenarnya adalah suatu keindahan, bukan malah menjadi suatu yang bisa kita hancurkan. Justru malah melalui perbedaan itu kita harus saling mensupport satu dengan yang lain, saling menerima perbedaan, saling menghargai supaya kehidupan kita itu bisa tercipta lebih harmonis lagi. Dan harapannya misalkan kalau kita di kampus IAIN tercinta ini menuju transformasi ke UIN, maka kalau ada saling support antara masing-masing sivitas akademika itu dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, maka hasilnya bisa maksimal, tidak ada perpecahan di dalamnya. Berarti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul. Baik pemirsa, dari sini kita bisa belajar bersama bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang indah, dan harusnya dengan keberagaman kita bisa lebih berinovasi, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru, dan kita bisa menciptakan sebuah keharmonisan dalam sebuah hubungan. Dan di sini karena kita memiliki banyak sekali latar belakang yang berbeda-beda, kita juga bisa berpikir secara lebih terbuka dan juga berpikir secara lebih kritis. Kita juga harus bisa belajar untuk membaca peluang, betul begitu Ibu ya, supaya kita sendiri juga bisa maju, kita juga bisa mengajak teman-teman lain supaya lebih maju juga. Baik pemirsa, itu dia Mimbar Akademi kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton kita, dan sampai juga di Mimbar Akademik selanjutnya. Saya Niswa Cahaya. Saya Bu Amanah. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.